Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu ya Tuhan, pertolongan Tuhan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 8 ayat 49 sampai 50. Saya bacakan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Jemaat dikasih Tuhan, kisah tentang Yairus yang anaknya mengalami sakit parah, boleh dikatakan kritis. Sementara itu ketika dia menjumpai Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, ada saja hambatannya. Salah satunya adalah perempuan yang sakit pendarahan, sehingga menghentikan atau menghambat perjalanan Yesus dan Yairus ke rumah Yairus. Tetapi kemudian ya, ketika semuanya ya, setelah perempuan yang sakit pendarahan itu juga sudah disembuhkan, tetapi ketika Yesus masih berbicara, datanglah utusan dari keluarga Yairus yang mengatakan bahwa anak Yairus sudah mati. Jadi ini satu berita yang sangat-sangat memukul tentunya bagi seorang Yairus, seorang ayah yang anaknya, yang dikasihnya, yang tadinya sakit sekarang meninggal. Itu tentu satu pukulan yang berat, ya, dan itu tentunya bisa mengguncang akan iman Yairus. Tetapi di sini Yairus orang yang luar biasa. Ya, ketika mendapat kabar bahwa anaknya sudah mati, bahkan dikatakan sudah jangan nyusah-nyusahkan guru lagi. Ya, tetapi Yesus yang mendengar perkataan orang-orang itu berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Ketika Yesus berkata demikian, Yairus tenang kembali. Yairus tidak menjadi gusar. Yairus tidak menjadi, ya kalau orang yang kehilangan seorang yang dikasih kan bisa syok, bisa bahkan histeris dan sebagainya. Sedih tentunya. Tetapi di sini Yairus mendengarkan apa kata Tuhan Yesus. Keadaan, kenyataan yang terjadi, anaknya mati. Tetapi Yairus mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Dan Yairus percaya saja dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau kita baca kisah selanjutnya, akhirnya Tuhan Yesus sampai ke rumah Yairus. Dan singkat cerita, anak Yairus itu dihidupkan kembali. Jadi berita tentang anaknya yang mati memang betul. Kenyataannya mati. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang selalu mendengarkan Tuhan Yesus, yang mempercayai apa yang dikatakan Tuhan Yesus, maka dia akan mengalami apa yang dikatakan Tuhan.
Bahkan kenyataan yang terjadi bisa diubahkan oleh Tuhan. Ya, karena itu percayalah Tuhan, percayalah firman Tuhan. Walaupun seringkali bertentangan dengan kenyataan yang terjadi, keadaan yang terjadi. Karena sekali lagi keadaan, kenyataan itu bukan Tuhan. Ya, percayalah kepada Tuhan, maka kenyataan atau keadaan hidup bisa diubahkan. Sebaliknya, bahwa kenyataan tidak bisa membatalkan apa yang dikatakan Tuhan. Yesus berkata, percaya saja, anakmu selamat. Kenyataannya anaknya mati. Tetapi ketika Yairus percaya perkataan Tuhan Yesus, maka pada akhirnya anaknya yang sekalipun mati pun bisa hidup kembali. Oleh karena firman-Nya, oleh karena perkataan Tuhan Yesus. Karena kuasa Tuhan Yesus. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, kadang kita diizinkan Tuhan mengalami keadaan yang sudah terlambat. Ya, seakan-akan bahwa Yesus terlambat datang ke rumah Yairus. Tetapi sesungguhnya di balik apa yang kita anggap terlambat, yang dianggap manusia tidak mungkin, itu bagi Tuhan bukanlah halangan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu mari kita utamakan Tuhan, dengarkan Tuhan, percayai Tuhan. Sekalipun yang terjadi keadaan kita berbeda dengan apa yang dikatakan di firman. Tetapi percayalah bahwa firman Tuhan itu yang akan mengubah keadaan hidup kita. Dan sebaliknya, keadaan tidak pernah bisa mengubah apa yang dikatakan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, miliki iman yang teguh dengan selalu mendengarkan Tuhan. Ingat, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ya, jadi ketika kita mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan teguh. Sehingga keadaan, kenyataan yang terjadi dalam hidup kita, itu akan diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak pernah diubah oleh keadaan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua miliki iman yang teguh dengan selalu mendengarkan Tuhan. Seperti Yairus yang akhirnya dia mengalami sendiri kuasa dan mujizat terjadi atas keluarganya, yaitu anaknya dihidupkan kembali. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kami mau belajar terus Tuhan, mendengarkan Engkau, senantiasa memperhatikan apa yang Engkau katakan. Sekalipun firman yang Engkau nyatakan terkadang berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Tapi kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Bahkan kenyataan apapun yang terjadi dalam hidup kami bisa diubahkan oleh firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Pimpin kami Roh Kudus untuk selalu mendengarkan Tuhan, melebihi suara apapun dari dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan hidup kami. Hari ini tuntun kami, sertai apa yang kami kerjakan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai, sejahtera, dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.